Indonesia jadi tim debutan di Piala Asia U23. Uniknya pada ajang Piala Asia U23 nanti Indonesia adalah tim debutan pada ajang tersebut. Tim asuhan Shin Tae-yong itu ternyata baru lolos pertama kali Piala Asia U23 tahun ini. Sebelumnya timnas U23 Indonesia selalu gagal di babak kualifikasi zona ASEAN. Indonesia tak sendiri, karena ada 3 wakil ASEAN lainnya yang juga ikut lolos Piala Asia U23 yaitu timnas Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ketiga negara itu juga sebelumnya menjadi wakil Asia Tenggara pada ajang pagelaran Piala Asia Senior yang digelar di Qatar. Usai memimpin timnas Indonesia di Piala Asia Senior, pada bulan April nanti Shin Tae-yong kembali mengemban tugas yang berat. Ia akan memimpin timnas U23 Indonesia yang juga akan bermain di Piala Asia U23. Pada ajang tersebut Shin Tae-yong ditargetkan lolos ke babak 8 besar. Sebuah target yang cukup berat pastinya, apalagi pada ajang tersebut Indonesia diprediksi tidak turun dengan full squad. Namun baru-baru ini sebuah kabar gembira datang karena Federasi Sepak Bola Indonesia siap bekerja keras agar Indonesia bisa memanggil semua pemain terbaiknya. Seperti yang kita ketahui bahwa PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat soal masalah kontrak, di mana kontrak Shin Tae-yong akan ditentukan pada Piala Asia U23 ini. Jika ingin diperpanjang, Shin Tae-yong harus bawa timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar Piala Asia U23, sebuah tantangan yang akhirnya diterima oleh Shin Tae-yong. Namun sangat disayangkan, Shin Tae-yong tampaknya tak sadar jika Piala Asia U23 bukanlah agenda resmi dari FIFA, sehingga setiap klub berhak untuk melarang pemainnya. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar Indonesia tidak akan diperkuat oleh para pemain abroadnya seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Hal itu tentu menjadi sebuah kehilangan yang sangat besar karena para pemain itu dianggap vital di timnas Indonesia, bahkan mereka sudah jadi pemain inti di skuad senior Indonesia. Tak ingin Shin Tae-yong pusing sendirian, PSSI kini mulai melobi tim-tim luar negeri yang saat ini diperkuat oleh para pemain Indonesia. Lobi itu dilakukan agar setiap tim melepas pemainnya di Piala Asia U23 nantinya. Hal ini dikatakan oleh manajer timnas Endry Irawan. Shin Tae-yong sendiri telah menyebut 4 pemain vital Indonesia, di antaranya adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kita harus lolos dari penyisihan grup dan sampai ke babak 8 besar Piala Asia U23. Marcelino, Ivar, Justin, dan Elkan, mereka adalah pemain yang bisa untuk diuji untuk mencapai target besar tersebut, ujar Shin Tae-yong. Jika lobi itu berhasil, para pemain yang bermain di luar negeri akan dikombinasikan dengan para pemain lokal berbakat lainnya seperti Arnando Ai, Rizky Ridho, dan Alvendra Dewangga.